Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahra Fatul Utsma dari kelas pendidikan 2D. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam praktikum dalam bentuk video. Nah, kemarin kan kita membahas jaringan pengangkut. Sekarang kita membahas jaringan penyokong. Oke, kita lanjut ya. Jaringan penyokong itu jaringan yang berfungsi untuk menyokong agar tanaman itu dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Nah, jaringan penyokong itu dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, kita mengenal dulu nih jaringan kolenkim apa sih itu? Nah, jaringan kolenkim adalah jaringan kolenkim itu terdiri atas sel-sel hidup dan berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding sel tebal. Nah, jaringan kolenkim ini mengalami penebalan selulosa dan jaringan parenkim ini berperan sebagai penyokong pada tumbuhan yang masih muda. Jaringan kolenkim ini bersifat plastis dan irasibel atau tidak kembali ke bentuk semula. Kolenkim muda itu maksudnya kolenkim dewasa ya. Kolenkim dewasa itu lebih kuat ya daripada kolenkim yang sudah tua. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong yang masih muda. Jaringan ini berdinding sel tebal terutama pada sudut-sudutnya. Kolenkim adalah sel-sel hidup serupa dengan sel-sel parenkim dan dengan terkecuali sel-sel kolenkim memiliki dinding yang lebih tebal dan biasanya memanjang dan berkumpul membentuk serabut seperti tali. Kolenkim mampu meregang dan memberikan sokongan secara mekanik pada sistem jaringan dasar pada tumbuhan yang mengalami pemanjangan. Jadi jaringan kolenkim tadi itu pertama dia itu sebagai jaringan untuk menyokong pada tumbuhan yang masih muda. Mayoritas tumbuhan yang masih muda, terus dia berdinding sel tebal dan dia itu bersifat plastis. Yang kedua ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang sudah mati atau dia itu tua sifatnya. Dinding sel yang tidak elastis tetapi kuat. Dinding-dinding ini sangat tebal dan dibangun dalam lapis yang sama di sekitar batas sel. Jaringan sklerenkim merupakan sel penunjang yang lebih umum. Dinding sel sangat tebal dan sklerenkim merupakan komponen yang sangat penting pada penutup luar biji dan buah keras. Nah, sel-sel sklerenkim adalah sel-sel yang mati. Dinding sekundernya tebal dan mengandung lignin. Ada dua tipe nih pada sklerenkim, yaitu serat atau fiber dan sklereid. Dalam bentuk serat, sklerenkim dapat dijumpai berupa bundel yang panjang, sedangkan pada sklereid lebih pendek daripada serat dan bentuknya tidak beraturan. Nah, sekarang kita akan mempelajari jaringan kolenkim pada batang seledri dan jaringan sklerenkim pada tempurung kelapa. Yang pertama kita bahas dulu yang jaringan kolenkim pada batang seledri. Untuk klasifikasinya sendiri, batang seledri itu merupakan kingdom dari plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium, dan spesies Apium graveolens. Nah, kita lihat ya di samping kanan, yang atas itu merupakan gambar pembanding dan di bawahnya ada gambarnya yang saya gambar. Nah, itu ada keterangan tuh satu itu. Oh ya, untuk batang seledri sendiri itu jenis kolenkimnya yaitu kolenkim angular atau kolenkim sudut, karena penebalan dindingnya itu pada sudut-sudutnya.
Nih, seperti penebalan dinding di sudut sel dan memanjang mengikuti sumbu sel. Terus pada penampang melintang, batang terlihat di pertemuan 3 sel atau lebih. Nah, menurut literatur, batang seledri tumbuh tegak dengan batang persegi, beralur, berruas, dan tidak berambut, sesuai dengan pengamatan secara langsung. Nah, serat tersebut adalah karena adanya kandungan kolenkim di dalamnya. Menurut literatur juga, kolenkim merupakan sel hidup dan mempunyai sifat mirip dengan parenkima, yaitu tidak mengandung kloroplas, terletak umumnya di bagian dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa dan pada sudut-sudut sel, sehingga disebut kolenkima sudut. Kolenkim berfungsi sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan pada tumbuhan herba. Nah, seperti tadi ya, kolenkim itu biasanya ditemukan pada tumbuhan yang masih muda gitu. Nah, tadi kan disebutkan ya jenis kolenkimnya itu kolenkim angular atau kolenkim sudut. Nah, kolenkim angular itu memiliki ciri tersendiri, yaitu penebalan dinding sel terjadi pada sudut-sudut sel yang berdekatan dengan sel lainnya, makanya disebut kolenkim sudut. Terus tidak mempunyai ruang antar sel karena penebalan sel terjadi secara bertumpuk pada sudut-sudut sel. Terus, sel tetap fleksibel dan elastis mendukung pertumbuhan batang yang lentur. Terus ada penyokong utama pada bagian batang muda yang masih aktif tumbuh. Nah, fungsi kolenkim angular ini pada seledri apa sih fungsinya untuk seledri? Nah, fungsinya sendiri dia itu sebagai penyokong batang masih muda agar tetap tegak dan tidak mudah roboh. Terus ada untuk memungkinkan pertumbuhan batang secara fleksibel tanpa menghambat pemanjangan sel. Ada juga untuk memberikan ketahanan terhadap angin dan tekanan mekanik karena dindingnya yang elastis tadi. Tadi kan kita sudah membahas tentang jaringan kolenkim, sekarang kita membahas pada jaringan sklerenkim, yaitu pada tempurung kelapa. Nah, klasifikasi pada tempurung kelapa ini dia merupakan kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Aresales, famili Aresaceae, genus Cocos, spesies Cocos nucifera. Nah, pada gambar sebelah kanan itu paling atas ada gambar pembanding, terus yang paling bawahnya itu ada gambar yang saya gambar. Nah, untuk keterangan satu itu lumen, itu berupa ruang antar sel. Yang dua itu sklerat dan yang ketiga noktah, dinding yang selnya mengalami penebalan. Nah, sklerat adalah salah satu jenis jaringan sklerenkim yang terdiri dari sel-sel berdinding tebal, lignifikasi, dan memiliki fungsi utama sebagai jaringan penyokong dan jaringan pelindung. Nah, tipe sklerat pada tempurung kelapa ini dia itu merupakan sklerenkim tipe sklerat atau sel batu, dan sklerat ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bentuk isodiametris sehingga tidak beraturan. Terus dinding selnya itu sangat tebal dan mengalami lignifikasi, membuatnya keras dan kaku. Terus lumen atau ruang sel sempit karena dinding selnya itu tebal. Nah, sklerat ini pada tempurung kelapa itu juga mempunyai fungsi. Apa sih fungsinya? Yang pertama itu proteksi, itu melindungi bagian dalam kelapa, terutama endosperma, dari kerusakan mekanis dan serangan hama. Jadi itu sel batunya keras itu untuk melindungi itu si kelapanya itu. Terus penyokong mekanik.
memberikan kekuatan struktural agar kelapa dapat bertahan jauh dari ketinggian tanpa pecah. Nah, kan kita tahu ya, pohon kelapa itu kan tinggi banget kan. Nah, kenapa Allah memberikan itu bentuknya kok keras, ada pelindungnya. Nah, kalau jatuh itu biar tidak pecah, biar terjaga dan tetap aman, agar nanti kelapanya itu bisa bermanfaat, bisa membuat santan, bisa dibuat minyak, jadi itu bisa lebih aman dari gangguan. Nah, pada pengamatan sel sklerenkim tempurung kelapa itu, tempurung kelapa mengandung jaringan sklerenkim dengan tipe sklereid atau brasisklereid. Terus sel-selnya memiliki dinding tebal, terus berlignin dan banyak noktah yang membuatnya sangat keras. Nah, sekian ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.